Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video terakhir saya untuk mata kuliah Sosiologi, Hukum, Ekonomi, dan Kebudayaan. Sebelumnya saya minta maaf. Uh, ini adalah sebenarnya selain video ucapan terima kasih dan juga minta maaf yang sebesar-besarnya karena perkuliahan dilakukan secara terbatas dengan menggunakan e-learning, video, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab, belum sempat saya beri tanggapan balik. Semoga untuk kesempatan lain kita punya waktu yang lebih nyaman ya untuk mendiskusikan tentang teori-teori yang sudah saya jelaskan Anda mungkin kalau COVID sudah selesai dan kita bisa melakukan aktivitas secara normal lagi, Anda bisa bertanya kepada saya secara langsung di kampus. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tugas untuk UASnya. Nah, jangan khawatir, mudah kok UASnya. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena untuk sosiologi ekonomi hanya ada satu teori yang saya sampaikan, sedangkan untuk sosiologi kebudayaan ada beberapa teori yang bisa Anda akses melalui YouTube ya, melalui YouTube atau di akun saya di YouTube ada beberapa teori yang nanti bisa kita gunakan untuk UAS ini. Kemudian ketika melakukan UAS ini Anda akan saya minta untuk menulis esai analisis dengan pendekatan teori atau subjek penelitian yang sudah saya tentukan. Jadi Anda tinggal pilih dari 5 atau 6 tema yang nanti saya berikan, dan nanti juga ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Nah, ini adalah studi kasus dan teorinya. Jadi Anda nanti memilih dari 6 ini. Silakan Anda pilih terserah satu dari 6 studi kasus ini. Misalnya yang pertama tentang kasus kontroversi rencana undang-undang kekerasan seksual gitu ya, atau undang-undang AAPKS itu. Nah, teori pendekatannya Anda bisa menggunakan teori hukum menurut Emil Durkheim, saya sudah menjelaskan. Kemudian yang kedua, misalnya Anda ingin menggunakan kasus kontroversi undang-undang cipta kerja, kemudian teori yang digunakan adalah teori hukum menurut Karl Marx atau menurut pengikut Karl Marx. Kemudian yang ketiga, kasus kontroversi undang-undang PNPS nomor 1 tentang penodaan agama. Anda bisa menggunakan pendekatan teori hukum menurut Max Weber ya, teori hukum menurut Max Weber yang tentang legal rational authority itu. Kemudian yang keempat ada studi kasus tentang konsumsi budaya Korea di Indonesia. Ada Drakol, Korean food hingga Korean skincare. Kalau Anda lagi suka kayak gitu, Anda bisa menggunakan teorinya sosiologi ekonomi, satu video yang saya berikan. Kemudian yang kelima, studi kasus kirab Kebu Kiai Slamet Keraton Surakarta. Nah, Anda bisa menggunakan pendekatan teori fungsionalisme Malinowski. Teori ini bisa Anda dapat di akun video saya juga. Kalau bacanya kan pasti Anda bisa mencari di internet ya. Kemudian yang terakhir ada studi kasus sedekah laut Nyadran atau larung di pantai. Lokasi pantainya terserah, bisa di Pekalongan, bisa di pantai selatan dan lain sebagainya. Teori pendekatannya adalah teori magis oleh Fraser. Sama, dua teori ini bisa Anda dapat, penjelasannya bisa Anda dapatkan di atau seluruh teorinya bisa Anda dapatkan di akun YouTube ya. Jadi kalau Anda kurang paham bisa Anda lihat lagi atau Anda baca-baca di materi-materi yang saya berikan. Nanti saya akan juga berikan bacaan tambahannya yang pernah saya berikan, juga link videonya. Kemudian gimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya ini adalah teknis untuk melakukan penulisan UAS tersebut. Yang pertama adalah 4-5 halaman ya, 4-5 halaman. Kemudian tanpa cover, jadi nggak perlu ada cover yang ada logo ya, itu nggak perlu, cukup halaman pertama itu sudah langsung ke paling juga atas cuma dikasih judul, nama penulis sama asal kelasnya gitu ya, mata kuliahnya gitu. Nah, kemudian fontnya ada font Calibri 11. Ingat fontnya Calibri 11, spasinya 1,15 ya, jadi bukan 1,5 atau 2 tapi 1,15 dengan margin normal. Margin normal itu kalau Anda sedang di Word, Anda bisa melihat pilihan marginnya, itu pilih margin normal. Kemudian kutipannya menggunakan footnote ya. Jadi jika Anda ada foto, kan ini kan tidak penilaian lapangan, pasti ada foto-fotonya tersebar di internet kan. Nah, itu sumber fotonya tolong dicantumkan juga. Kemudian sistematika penulisan itu ada pendahuluan, kerangka teori, temuan, analisis, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pendahuluan itu misalnya tentang pertanyaannya, kemudian kerangka teorinya tadi teori yang akan digunakan. Jadi misalnya di sini ada teori sosiologi ekonomi atau teori fungsionalis Malinowski. Nah, di bagian kerangka teori ini nanti dijelasin teori ini tuh apa, teori magis itu apa, teori sosiologi ekonomi itu apa, teorinya Max Weber itu apa, yang mau dipakai itu dimasukkan ke kerangka teori. Kalau temuannya itu adalah misalnya tentang
Oh, ada apa sih di kasus konsumsi budaya, ada apa sih di kasus kirab kebuka Islam, data-data kalian masukkan di bagian temuan. Kemudian analisisnya adalah tentang analisisnya ya, kemudian Anda terapkan saja teori yang dari sini membaca studi kasusnya gitu. Menurut Anda gimana? Misalnya adalah menurut Karel Marx. Jadi misalnya Karel Marx itu masih hidup, kira-kira kalau dia melihat Undang-Undang Cipta Kerja itu pendapatnya kayak gimana? Atau misalnya si Max Weber ini masih bisa mengkomentari fenomena masyarakat itu, kira-kira kalau dia melihat Undang-Undang PNPS nomor 1 tentang penodaan agama dengan menggunakan legal rational authority-nya itu masuk apa enggak gitu, atau perlu, atau justru teorinya itu yang perlu dikritisi gitu, atau pas untuk menjelaskan tentang ini gitu, apakah benar legal rational authority itu. Nah seperti itu. Oke, sampai di situ ya. Ini untuk tema, jadi pilih salah satu saja dari 6 ini, kemudian ini cara pengerjaannya. Nah, segala bentuk plagiasi yang ditemukan dalam esai akan mempengaruhi nilai tugasnya ya. Jadi hati-hati, jangan copy paste atau jangan nyontek punya temanmu. Jadi biasanya itu sama. Misalnya temanya sama, kemudian nanti kalau saya menemukan yang isinya sama dari mahasiswa, nilainya dua-duanya sama atau mungkin lebih dari 2 ya. Itu juga akan saya kurangi. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf jika ada banyak kekurangan dalam semester ini, dan terima kasih sekali sudah banyak berpartisipasi dalam kelas Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Kebudayaan semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.